Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudara semuanya, sedulur-sedulur semuanya yang saya cintai, semoga rahmat Allah meliputi kita semuanya. Syukur alhamdulillah pada tayangan kali ini saya bisa menayangkan lagi pada topik yang kesekian kalinya. Salam salawat, semoga selalu tertujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya min hadza ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Saudara semuanya, sebelum membicarakan topik diskusi kali ini, perlu kiranya saya menyampaikan hal yang sama atas keluhan beberapa individu, beberapa kelompok, beberapa negara yang mengutuk adanya, mereka nyebutnya genosida di Gaza. Saya juga ingin menyampaikan bahwa atas nama kemanusiaan, diri pribadi saya, baik sebagai warga negara, warga yang beragama, turut mengutuk aksi genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Semoga kita diberi ketabahan dan perang segera berakhir. Itu kira-kira dari lubuk hati saya yang paling dalam, sehingga saya juga berharap dengan tayangan kecil ini saya juga menyuarakan anti perang, anti kekerasan, anti penindasan, anti genosida atau pembantaian suku bangsa. Saudara semuanya yang saya hormati, saya akan masuk pada judul atau topik diskusi kali ini. Kira-kira adalah, meski beberapa hal atau sekelumit pernah saya singgung, tetapi ini agak detail karena saya merujuk teori yang dipakai oleh banyak pihak, yang diciptakan oleh Karl Marx, tokoh sosialis komunis yang sudah populer dan masyhur itu. Bisa disimak gambarnya seperti ini. Judulnya saja merupakan piramida dari sistem kapitalisme, begitu kira-kira ya. Sehingga piramidanya seperti piramida yang ada di Mesir itu, di bawah besar, terus semakin ke atas, semakin ke atas, semakin ke atas, bentuknya mengkerucut. Itu menandakan secara kuantitatif atau jumlahnya dari bawah dari bawah banyak sekali, semakin ke atas semakin sedikit, dan seterusnya. Mungkin Anda pernah nyimak juga siaran saya yang sebelumnya tentang struktur kekuasaan atau struktur kepemilikan, ya kira-kira begitu. Teori ini menandaskan bahwa atau menguatkan bahwa analisa secara struktur sosial begitu, Karl Marx sudah menjelaskan secara detail, secara rinci. Ada berapa itu? 1 kelas bawah sendiri, di atasnya 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelas. Kalau dulu saya hanya menyinggung ada 3 kelas, kelas bawah, kelas menengah, kelas atas gitu. Tapi saya pikir itu
nggak terlalu masalah gitu ya. Justru kali ini ada penjelasan atau pendetailan lagi kelompok-kelompok menengah yang sebetulnya harus dirinci lagi dalam beberapa kelompok masyarakat. Oke, saudara, kita mulai dari lapisan paling bawah. Di situ disebutkan kalau Marx mengistilahkan adalah kelas proletar, gitu ya, kelas buruh, kelas pekerja, yang semuanya bekerja, bahkan diperas tenaganya dari kelompok yang di atasnya, maka mereka mempunyai slogan "We feed all", kami memberi makan semuanya, karena mereka bekerja, mereka menguras keringat untuk hasilnya dimakan atau dinikmati oleh kelompok-kelompok yang di atasnya. Nah, di atasnya itu ada tulisan apa, "We eat for you", kami makan kamu, istilahnya begitu gampangnya. Sehingga atas hasil jerih payah para pekerja, para proletariat itu sebetulnya yang menikmati adalah para borjuis atau para pemilik modal ya, yang mempekerjakan para buruh, para pekerja, sehingga menikmati membuahkan produk, sehingga mereka bisa menikmati hasil dari produksi itu. Istilah "we eat for you" sendiri sebetulnya kalau kita artikan ya secara vulgar kasar gitu ya, tetapi secara kenyataannya memang begitu. Karena sebetulnya kelas borjuis ini tidak mempunyai tenaga, tidak mempunyai energi untuk mengindustrialiskan sesuatu gitu ya. Karena mereka hanya punya duit, mereka punya kekuasaan lah gitu kira-kira, sehingga mereka bisa membeli alat produksi itu sehingga bisa berproduksi, dan pekerjanya adalah kelas proletariat. Kelas di atasnya lagi adalah itu kelas bersenjata ya, kelas militer lah. "We shoot at you", itu slogan yang dia ucapkan karena mereka punya senjata. Kalau kelas pekerja itu nanti balelo atau ngeyel atau membangkang begitu ya, mereka pasti akan takut karena takut ditembak gitu. "Kami akan menembakmu kalau kamu membangkang atau tidak tunduk gitu." Nah, tentu saja kekuatan militer ini didanai atau disupport oleh orang-orang yang borjuis, orang-orang yang punya duit dari majikan-majikan perusahaan yang mempekerjakan kelas proletar itu tadi. Maka atas kejadian atau atas tingkatan ini para pekerja akan aman karena pasti takut kalau ada resiko-resiko dari ketidaktaatan kepada majikannya itu. Terus kelas di atasnya bisa disebut kelas agamawan atau rohaniawan. Marx menggambarkan itu di Eropa, karenanya agamawan ada simbol-simbol agama yang di situ. Simbol Protestan ya, Nasrani. Yang agamawan mereka, rohaniawan mereka itu sebetulnya tunduk atau bekerja untuk para borjuis, para pemodal, karena mereka dikasih duit dari para pemodal atau para borjuis itu tadi. Dengan misalnya membujuk rayu, tentu usahanya berbeda dengan yang ada di militer ya, karena kalau militer pasti syarat dengan kekerasan, kalau ngeyel ya tembak gitu aja.
Kalau balelo ya bunuh gitu aja dan seterusnya. Kalau agamawan atau rohaniawan agak halus, karena mereka sebetulnya tidak punya, ya yang jelas tidak punya senjata, tetapi mereka lebih punya rasa untuk meyakinkan bahwa apa yang mereka katakan itu benar adanya. Maka sebetulnya ini digambarkan oleh Mark, we fool you, itu sebetulnya saya bodohi kamu gitu. Karena dibius dengan ayat-ayat kitab suci yang kemudian meninabubukkan dari para pekerja untuk berjuang merubah nasib atau melawan keadaan atau apalah sebutannya, supaya ini bisa mengubah nasib para proletar itu. Para agamawan sendiri seperti juga di lain negara mungkin ya, kalau di kita, kalau kita mau jujur, ada agamawan itu, ada rohaniawan itu, ada Muslim, non-Muslim, ada Hindu, ada Buddha, dan seterusnya itu. Setiap agamawan yang bilang bahwa atau berfatwa bahwa kita ini misalnya harus sabar karena nasib sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa dan seterusnya itu. Ekonomi, apalagi ada filosofi kuno ya. Ekonomi sudah digariskan, apalagi nasib sudah ditakdirkan juga, dan seterusnya itu. Makanya para agamawan selalu mencoba untuk membawa ayat-ayat ajaran agama untuk melunakkan para pekerja ini sesuai dengan kehendak para berjuis, para pemilik modal, yakni dengan bekerja sebaik-baiknya, bahkan mungkin harus diembel-embeli dengan keikhlasan yang menurut saya keikhlasan semu gitu ya. Sehingga mereka tetap saja harus bekerja keras, hasil keringatnya kemudian dinikmati oleh orang-orang berjuis, oleh orang-orang yang bersenjata, dan mereka sendiri, orang-orang rohaniawan atau agamawan. Di atas itu, saudara, yang tertinggi sebetulnya kelas elit ya, kelas yang memainkan aturan atau hukum atau perundangan dan seterusnya, sehingga baik agamawan, militer, para pengusaha itu sebetulnya bermain di atas kehendak mereka. Ini yang mengakibatkan semuanya berjalan dan semuanya diatur, yang kemudian mereka akan bilang bahwa kamu saya atur, we rule you, kami akan mengaturmu. Untuk apa sebetulnya? Di atas sendiri digambarkan di situ ada simbol ya, simbol uang, karena ada simbol uang dolar itu ya. Sebetulnya bukan hanya uang, karena banyak sekali kemewahan-kemewahan selain uang, misalnya permata, emas, dan seterusnya, tahta, dan seterusnya itu. Itu saudara yang disebut sebagai pyramid of capitalist system, yang ini saya kira menjadi dasar analisa dari struktur sosial, dari struktur kekuasaan yang ada, sehingga kalau kita mau mengkajinya, menganalisisnya sampai dengan mencari solusi, tentu harus paham struktur-struktur seperti ini. Bagaimana kita berada, bagaimana kita mau melangkah, siapa yang harus kita ajak, dan seterusnya. Tentu kalau di kita bahasanya agak berbeda, bukan kaum proletar, tapi kaum miskin atau kaum pinggiran atau kaum wong cilik gitu kira-kira ya, yang selalu ditipu, diperas, dieksploitasi oleh kelompok-kelompok di atasnya, sehingga hasil dari kerja payah, jerih payah atau kerja serius itu dinikmati oleh
mereka-mereka yang ada di atasnya, terutama kemudian adalah kedudukan yang paling tinggi, karena bisa mengatasi semuanya, bisa mengatur semuanya, sehingga sistemnya berjalan seperti itu. Itu kira-kira, saudara. Kalau sekali lagi, kalau dulu kami unggah atau kami siarkan dengan judul agak berbeda ya, struktur kekuasaan, tetapi saya kira intinya sama. Di zaman dulu ini sekali lagi menjadi dasar analisis dalam sebuah pelatihan-pelatihan yang terjadi saat itu. Bagaimana kita menganalisis sosial dari struktur kekuasaan dan struktur kepemilikannya dan lain sebagainya itu. Sebetulnya begitu, saudara. Kebalikan dari struktur piramida kapitalisme ini adalah struktur kepemilikan, karena pasti yang dolar-dolar atau kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh yang jumlahnya lebih banyak adalah dimiliki oleh orang-orang yang paling tinggi, yang jumlahnya itu tidak sebanyak atau elit-elit saja, orang-orang tertentu saja, sehingga kalau digambarkan adalah menjadi piramida terbalik gitu. Sedikit orang memiliki banyak kekayaan, dan banyak orang itu sebetulnya tidak memiliki apa-apa atau hanya sekedar bisa survival untuk hidup gitu ya. Makanya kemudian bisa Anda simak di beberapa misalnya urutan orang terkaya sedunia, orang terkaya di Indonesia dan seterusnya itu. Itu mereka sebetulnya jumlahnya tidak banyak, tetapi kepemilikannya bisa melebihi separuh dari jumlah total penduduk yang ada. Saya nggak tahu persis yang ramai saat ini misalnya pun itu juga harus kita telaah dan harus kita cari datanya yang lebih lengkap, karena misalnya 9 naga yang disebut-sebut oleh beberapa media itu menjadi orang-orang yang hanya 9 kalau begitu ya, menguasai hampir separuh seluruh, bahkan lebih ya, separuh dari harta atau sumber daya alam yang ada di Indonesia. Duitnya banyak sekali, tetapi orangnya hanya beberapa saja. Itu yang disebut sebagai ini ya, piramida kapitalisme, sistem dari kapitalisme itu. Saya kira itu Anda bisa cari referensi yang lain. Ini hanya sekedar mengingatkan saja, mengulang lagi bahwa ketika kita mau menganalisis sosial, kita harus tahu struktur kekuasaannya, struktur kepemilikannya, relasinya, dan seterusnya. Dan ini saya pikir menjadi teori yang sudah dipakai oleh semua kalangan, baik itu aktivis non pemerintah saat dulu tahun 80-an sampai 90-an, akademisi, bahkan mungkin beberapa organisasi yang maju, yang progresif, dari buruh maupun dari organisasi tani. Itu kira-kira, saudara, penjelasan singkat atau ulangan yang ini juga saya kira menjadi pelengkap dari tayangan saya sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah pengetahuan kepada kita semuanya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.